Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Dwi Santoso dalam live sharing menulis. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman ya, berapa minggu ini saya nggak bisa live ya untuk live sharing menulis karena ada beberapa hal yang saya kerjakan. Insya Allah ya, mudah-mudahan mulai minggu ini kita sudah mulai live kembali gitu, walaupun tidak setiap hari, tapi saya usahakan mungkin dalam seminggu 4, 5, atau 6 kali kita live ya, walaupun mungkin tidak 7 kali selama seminggu gitu, tapi mudah-mudahan mulai minggu ini dan minggu seterusnya kita sudah bisa mulai live kembali ya teman-teman. Jadi kemarin mungkin selama beberapa minggu tidak bisa live ya. Saya tadi mungkin teman-teman ada pertanyaan-tanya juga kenapa saya nggak live. Jadi ya itu dari teman-teman ya, ada beberapa hal yang harus saya kerjakan ya, sehingga ya kita baru bisa live sekarang gitu. Nah, untuk live kali ini teman-teman, untuk minggu ini dan minggu depan saya akan lebih fokus kepada pembahasan mengenai menulis fiksi ya teman-teman ya, khususnya menulis novel gitu. Jadi saya akan mungkin akan membahas mengenai teknik-teknik dasar, tips-tips, kemudian juga mengenai ini ya, saran-saran dalam menulis novel terkait dengan beberapa hal ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman sekarang sudah biasa nulis cerpen, ataupun mungkin baru mau menulis cerpen, tertarik untuk menulis novel gitu. Jadi ya mudah-mudahan live saya ini bisa membantu teman-teman ya untuk memotivasi, dan juga mungkin ada beberapa hal yang teman-teman bisa ambil ini ya, bisa diambil materinya, bisa diambil pembahasan saya ini untuk kebutuhan teman-teman menulis novel teman-teman. Jadi itu dan sekarang untuk pertama kali teman-teman di perjumpaan kita pembahasan mengenai serba-serbi novel, saya akan membahas hal yang sangat penting ya teman-teman dalam sebuah novel gitu. Karena saya sering katakan yang membedakan novel dengan karya fiksi, karya non fiksi ya, karya fiksi dengan karya non fiksi itu perbedaannya adalah pada adanya karakter, adanya tokoh gitu kan. Nah, kalau di dalam sebuah karya non fiksi seperti misalnya buku-buku marketing gitu kan, ataupun buku-buku ilmiah populer yang lain, tidak ada tokoh gitu. Sementara kalau dalam novel itu pasti ada tokoh ya teman-teman. Jadi ini contohnya teman-teman ya, ini buku ini kampanye pemasaran, buku non fiksi, walaupun bercoverkan gambar seseorang, tapi tidak ada tokoh di dalam buku ini gitu. Sementara kalau buku novel, walaupun ini buku novel saya setengah abad, tidak ada gambar orang dalam covernya, tapi tentu di dalamnya ada tokoh ya teman-teman. Dan tokoh dari sebuah novel itu pasti tidak hanya satu ya, minimal 2 orang ya, tokoh utama pria dan wanita. Mungkin juga ada tokoh-tokoh pendukung ataupun tokoh-tokoh pelengkap juga gitu, ada yang figuran gitu. Nah, dalam sebuah novel yang ada tokoh-tokoh, tentu penulisannya berbeda dengan sebuah karya non-fiksi ya teman-teman. Kalau karya non-fiksi, karena tidak ada tokoh, maka tidak ada percakapan, tidak ada dialog, tidak ada pembicaraan dalam sebuah karya non-fiksi. Yang ada adalah sebuah narasi, sebuah penjelasan, sebuah pemberian informasi teman-teman dalam sebuah novel, dalam sebuah buku non-fiksi gitu. Sementara dalam buku fiksi, karena ada tokoh ya, tentu yang menjadi utama dari sebuah novel, yang menentukan alur cerita dari sebuah novel, selain narasi juga adanya dialog ya teman-teman. Dialog itu adalah percakapan antara satu tokoh dalam sebuah novel dengan tokoh yang lain. Nah, makanya karena dialog itu adalah bagian yang saya bilang sangat penting, atau bahkan mungkin termasuk bagian terpenting ya dari sebuah pembahasan ataupun pembuatan novel, penulisan novel. Makanya untuk pembahasan pertama mengenai serba-serbi menulis novel ini, saya akan bahas mengenai bagaimana menulis dialog yang baik ya teman-teman ya. Karena teman-teman apabila ingin menulis sebuah novel yang baik ya, tentu harus punya kemampuan menulis dialog yang baik ya. Sebagai contoh, dalam film ya teman-teman ya, teman-teman mungkin sering melihat film yang membosankan. Artinya film itu banyak dialog, banyak percakapan, tapi ya nggak ada isinya kan, boring aja gitu ya. Jadi mungkin banyak film-film drama seperti itu. Nah, itu kan mencontohkan bahwa dialog itu juga menentukan ya, apakah suatu karya karya fiksi ataupun bahkan karya film itu menarik atau tidak menarik, ditentukan dari kualitas ataupun ditentukan dari bagaimana penulisnya itu menulis dialog dari novel tersebut gitu, atau dari film tersebut kalau untuk skenario gitu. Makanya untuk kali ini ya saya akan bahas ya teman-teman, pembahasan mengenai bagaimana membuat ataupun bagaimana menulis dialog yang baik dari sebuah karya non-fiksi, karya fiksi ya, dalam hal ini adalah karya novel gitu. Jadi itu ya teman-teman, sebagai pengantar dari
live kita malam ini kita akan membahas fokus kepada karya fiksi, dalam hal ini adalah novel, dan kita akan membahas topik mengenai bagaimana membuat sebuah dialog yang baik dan menarik dari sebuah novel gitu. Nah, jadi itu teman-teman, sebelum kita mulai lebih lanjut mengenai bagaimana kita membuat sebuah dialog yang menarik, sebuah dialog yang membuat sebuah novel itu menjadi novel yang baik ya. Jadi ya itu kita akan mulai dari definisi ya teman-teman. Jadi definisi ataupun pengertian dari sebuah dialog ya. Walaupun saya tadi sudah secara sekilas saya bahas ya teman-teman mengenai apa dari arti dari dialog, tapi paling tidak saya akan lebih spesifikkan lagi ya, saya lebih detailkan lagi apa definisi dari sebuah dialog gitu. Jadi dialog itu pada dasarnya adalah percakapan antara dua ataupun lebih karakter ataupun tokoh dari sebuah novel yang membentuk novel, isi cerita novel tersebut teman-teman. Jadi ya teman-teman kan sering ya kalau baca novel tuh ada sebuah ada dialog yang biasanya ditutup dengan tanda petik ya, itu adalah dialog gitu. Sementara kalau isi dari sebuah novel yang tidak ada tanda bacanya tanda petik, itu adalah kita sebut sebagai narasi ya. Itu biasanya si penulis ya bercerita mengenai isi novel tersebut dari sisi sudut pandang penulis, bercerita tanpa adanya dialog. Jadi benar-benar sebuah narasi saja gitu. Sementara kalau kita bicara dialog ya itu pasti ada percakapan ya antara dua tokoh ataupun bahkan lebih ya di dalam sebuah novel gitu. Jadi sebuah narasi saja gitu. Sementara kalau kita bicara dialog ya itu pasti ada percakapan ya antara dua tokoh ataupun bahkan lebih ya di dalam sebuah novel gitu. Jadi itu ya teman-teman definisi dari sebuah novel. Dan biasanya saya bilang tadi, sebuah dialog dalam sebuah novel itu ditandai dengan tanda petik ya yang membatasi awal dari dialog sampai akhir dari dialog itu ditutup ataupun dibuka oleh tanda petik gitu. Jadi itu ya teman-teman kurang lebih definisi dari sebuah dialog ya dalam sebuah novel, yaitu ya adalah percakapan antara dua ataupun lebih tokoh dalam novel tersebut gitu. Nah, kemudian fungsinya apa teman-teman? Ada beberapa fungsi ya teman-teman dari sebuah dialog ya. Walaupun dialog itu itu hanya percakapan dalam sebuah novel, tapi bagi penulis dia ada fungsi-fungsi tertentu untuk membuat novelnya menjadi menarik dengan menggunakan dialog ya. Yang pertama adalah mengembangkan karakter ya teman-teman. Jadi misalnya bercerita seorang tokoh yang pemalu gitu kan. Nah, tentu kita bisa menunjukkan bahwa si tokoh utama itu pemalu dengan membuat dialog yang dia itu ketika berdialog berbicara dengan orang lain mungkin hanya kata-kata yang pendek gitu. Kemudian juga dengan kata yang malu-malu. Kemudian juga tidak banyak bicara dalam percakapan di sebuah novel tersebut. Itu kan kita bisa menunjukkan kan, oh karakter si A ini pemalu, atau justru mungkin karakter B pemarah. Karena apa ya, untuk si B itu kita banyak membuat dialog di mana si B itu marah-marah gitu kan. Nah, jadi itu ya teman-teman, fungsi pertama dari sebuah dialog adalah untuk menunjukkan karakter dan juga mengembangkan karakter, menunjukkan tokoh ataupun mengembangkan tokoh yang ada dalam novel tersebut itu seperti apa dan digambarkan melalui dialog kita. Jadi ya pertama ya teman-teman ya, mengembangkan ataupun juga menunjukkan karakter ataupun tokoh tertentu dalam sebuah novel gitu. Nah, kemudian fungsi yang kedua dari sebuah dialog adalah menggerakkan plot ya teman-teman. Jadi saya tuh menulis novel itu sering ya teman-teman, ketika saya ingin misalnya saya berbicara mengenai A ya, kemudian saya mau bergerak ke B gitu. Kalau saya langsung bercerita ke B itu kan meloncat gitu kan. Walaupun saya menulisnya dalam bentuk narasi gitu, dari tadinya ada situasi A kemudian berada di situasi B itu dalam bentuk narasi tentu akan terasa meloncat. Nah, supaya tidak terasa meloncat antara dari bagian A ke bagian B itu ya seringkali kita menggunakan dialog ya. Jadi dialog di dalam, misalnya dalam situasi A kemudian berdialog mengenai di dalam situasi A tersebut situasi di kondisi B gitu kan. Itu misalnya pembicaraan antara tokoh-tokohnya. Nah, kemudian setelah adanya pembicaraan ataupun adanya dialog mengenai kondisi B di dalam situasi A tadi, barulah saya bergerak bercerita mengenai kondisi B, karena pas sudah diantarkan ke arah kondisi B tadi dengan dialog ya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman fungsi dari dialog ya, untuk menggerakkan plot gitu. Jadi memberikan informasi penting mengenai cerita ke depan suatu novel
dalam bentuk dialog. Kemudian setelah dialog itu ada, barulah bercerita mengenai informasi yang akan dibahas tadi ya, kelanjutan dari dialog tadi. Jadi juga teman-teman, yang kedua adalah untuk menggerakkan plot ya dalam sebuah novel gitu. Kemudian yang ketiga adalah untuk menciptakan suasana ya teman-teman. Jadi ya bisa saja misalnya situasi menegangkan gitu kan, misalnya dalam cerita misteri, kemudian ada situasi yang menegangkan, situasi yang mencekam, situasi yang membahayakan dari tokoh-tokoh yang ada dalam novel tersebut, itu bisa digambarkan melalui dialog ya, misalnya dialog orang yang saling ketakutan, ataupun dialog orang yang saling ingin menolong gitu kan, itu bisa menggambarkan situasi mencekam, situasi berbahaya gitu. Atau justru mungkin dialog situasi orang yang sedang bahagia, sedang senang gitu kan, kita bisa membuat dialog orang ya, inilah ya situasi orang bahagia digambarkan dalam bentuk dialog, sehingga tanpa kita harus membaca penjelasan panjang dari penulisnya, dari dialog dalam novel tersebut, kita bisa tahu nih bahwa novel ini bercerita mengenai sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang menyenangkan, atau bahkan mungkin apabila suatu alur dari novel tersebut mengarah kepada yang mengharukan, tanpa si penulisnya harus menjelaskan, oh situasinya menjadi haru, situasinya menjadi membuat menangis para tokohnya, tanpa si penulis harus bercerita seperti itu. Dari dialog-dialog yang ada dalam isu novel itu, si pembaca sudah bisa tebak, oh ini situasinya haru gitu. Jadi itu teman-teman, yang fungsi ketiga adalah untuk menciptakan suasana gitu, untuk membentuk suasana dari novel tersebut gitu. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah fungsi dari sebuah dialog adalah menggambarkan hubungan antar karakter gitu. Jadi misalnya antara tokoh A dengan B itu bermusuhan. Nah, kita kan bisa tanpa si penulis harus menjelaskan, oh si A ini bermusuhan dengan B karena si B itu menyebalkan misalnya. Tanpa si penulis harus membuat narasi seperti itu, dari dialog misalnya antara A dan B itu saling marah-marah, saling menyerang, orang sudah tahu bahwa si A dan B itu tidak cocok, bahwa A dan B itu punya konflik gitu kan. Jadi dia teman-teman bisa menghubungkan hubungan karakter, bisa jadi, atau justru mungkin kisah cinta gitu ya, antara seorang pria dengan seorang wanita gitu kan, yang saling menyenangi ya, tanpa harus diceritakan oleh si penulisnya, oh si A itu sedemikian mencintai B karena si B itu baik, kemudian B juga mencintai A ya, tanpa harus berputar-putar seperti itu. Penulis dengan hanya menggambarkan dialog, misalnya si A menyatakan, aku senang kamu karena kamu baik, itu sudah kita bisa menggambarkan bahwa hubungan antara si A dan si B itu adalah hubungan kasih ya, hubungan cinta kasih gitu. Jadi nggak harus berpanjang-panjang, dengan hanya dialog saja kita sudah bisa menunjukkan bagaimana hubungan antara satu karakter, satu tokoh dengan tokoh yang lain dari novel tersebut gitu. Nah, yang selanjutnya adalah untuk memberikan informasi ya teman-teman. Seringkali ya teman-teman, ketika saya menulis novel, terutama di bagian awal ya teman-teman. Jadi kalau di bagian awal itu kan saya jelaskan sedikit ya teman, saya ulangin lagi. Alur cerita dari sebuah novel itu dimulai dengan pertama adalah perkenalan ya. Jadi memperkenalkan tokoh-tokohnya, memperkenalkan juga situasi yang ada di dalam suatu novel. Kemudian yang kedua adalah awal konflik. Kemudian tahapan yang ketiga dari novel itu adalah puncak konflik. Kemudian tahapan yang keempat itu adalah resolusi konflik atau penyelesaian konflik. Dan yang kelima itu adalah sebuah ending ya. Jadi apakah itu happy ending ataupun sad ending gitu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke pembahasan bahwa dialog itu bisa memberikan informasi ya. Saya sering kali teman-temannya di bagian awal saya ingin mengenalkan tokoh-tokohnya. Misalnya tokoh ini ya, setengah abad ini ada tokoh Andini dan pacarnya ini ya Adrian gitu. Nah, saya biasa menjelaskan bagaimana karakter Andini yang misalnya yang lembut, lemah lembut, karena dia dari Sunda misalnya, ataupun juga karakter Adrian yang karena dari Sumatera itu mungkin ngomongnya ceplas-ceplos, kemudian cenderung agak kasar tanda petik ya, itu tanpa saya harus bercerita panjang mengenai oh Adrian itu seperti ini, Andini itu seperti ini. Saya sudah bisa membuat dialog yang si pembaca sudah tahu gitu teman. Misalnya saya berbicara di dalam membuat dialog, Andini berbicara dengan lembut, Mas Adrian sudah makan belum? Nah, tanpa saya berbicara bahwa Andini itu adalah seorang yang lemah lembut, Andini adalah orang yang mungkin sopan santun, pembaca dengan dialog tersebut sudah paham ya teman-teman bahwa si Andini itu sopan santun gitu. Sementara mungkin Adrian yang karena dia dari Sumatera misalnya kan, dari Sumatera Utara, kemudian dia karakternya keras, tanpa saya harus bilang oh Adrian tuh orangnya keras, kemudian orangnya tuh
keras kepala, susah diajak ngomong ya, tanpa harus berkata begitu, saya bisa buat dialog misalnya, tidak bisa nih, pokoknya kamu harus ikut mau saya karena ini yang saya anggap terbaik. Nah itu kan dengan hanya dialog seperti itu saja, saya bisa menunjukkan teman-teman yang memberikan informasi ya bahwa si Adrian itu adalah orang yang keras hati, orang yang mungkin agak keras kepala, dan juga mungkin orang yang agak egois gitu kan. Nah jadi itu teman-teman, fungsi dari dialog juga bisa memberikan informasi ya, apakah memberikan informasi mengenai tokoh-tokoh yang ada dalam novel tadi, ataupun juga memberikan informasi situasi ataupun setting, latar belakang peristiwa ataupun latar belakang tempat di suatu tempat. Misalnya ya ingin berbicara misalnya di Bogor gitu ya, di puncak gitu kan, puncak kan dingin ya, tanpa harus menjelaskan oh puncak itu dingin gitu, tapi kemudian si Andini misalnya berkata, Mas Adrian tolong dong saya pinjam jaketnya Mas Adrian karena saya dingin sekali di sini. Nah, tanpa harus jelas panjang lebar mengenai bagaimana cuaca di puncak ya, dari dialog itu sudah bisa tahu ya informasi bahwa oh puncak itu dingin gitu. Jadi itu ya teman-teman, ada beberapa, saya ulangin lagi secara sekilas ya, karena saya tadi sudah jelaskan cukup lengkap ya, ada beberapa fungsi dari dialog dalam sebuah novel ya teman-teman. Yang pertama itu adalah mengembangkan karakter ataupun menunjukkan karakter ataupun tokoh dari novel tersebut gitu. Apakah misalnya tokohnya itu pemalu atau tokohnya pemarah, itu bisa ditunjukkan melalui kita membuat dialog yang tepat yang menggambarkan bagaimana karakter dari tokoh tersebut. Nah kemudian yang kedua adalah menggerakkan plot atau menggerakkan cerita gitu. Jadi ketika kita ingin bergerak ke alur cerita berikutnya supaya tidak terlalu meloncat, kita bisa sebelumnya kita buat dialog ya yang mengarah kepada alur cerita berikutnya, sehingga ketika dialog itu sudah selesai, kita kemudian ceritanya bergerak ke alur cerita berikutnya itu tidak serasa melompat karena sudah dijembatani oleh dialog tadi gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah menciptakan suasana ya. Jadi artinya itu tadi, apakah suasana mencekam, suasana bahagia, suasana mengharukan, tanpa si penulisnya tuh harus berpanjang lebar menjelaskan mengenai narasi dari novel tersebut. Dari dialog saja si pembaca sudah bisa menebak ya bagaimana situasi yang ada dari novel tersebut gitu. Nah, kemudian JKRI nugas apa ya Kak ya, maksudnya mungkin bisa dijelaskan di kolom komentar. Mungkin kalau saya bisa bantu terkait dengan dunia tulis menulis ya, mungkin saya bisa bantu ya Kak Almani JKRI ya. Jadi mungkin bisa jelaskan dulu di kolom komentar gitu ya. Saya lanjutkan lagi ya sementara ya. Nah, yang berikutnya adalah untuk menciptakan suasana ya. Jadi artinya itu tadi yang berikutnya adalah menggambarkan hubungan antara karakter. Jadi apakah antara A dan B itu ada permusuhan, antara A dan B itu ada kisah cinta, itu tanpa kita harus menjelaskan berpanjang lebar, itu sudah bisa ya dijelaskan melalui sebuah dialog ya. Jadi itu ya teman-teman, fungsi yang keempat. Kemudian fungsi yang kelima adalah memberikan informasi ya. Yang saya bilang tadi, ketika saya buat novel, di bagian awal novel bab pertama biasanya saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana karakter seorang tokoh, bagaimana setting suatu cerita novel ya, saya mulai dengan dialog ya. Jadi dalam dialog itu seolah-olah saya memberikan informasi kepada pembaca tapi dalam cara yang halus ya, dalam bentuk dialog gitu. Jadi itu ya. Jadi Kak Dio, terima kasih Kak ya. Semoga Kakak juga tetap semangat ya, terutama kalau Kakak ini ya senang menulis ataupun baru mulai menulis, mungkin Kakak bersemangat untuk mulai untuk menulis ya. Banyak cara menuju Roma, banyak cara menulis ya, mungkin antara lain dengan melihat live ataupun video-video saya teman-teman. Jadi teman-teman mungkin bisa lebih terinspirasi dalam menulis gitu. Nah jadi itu ya teman-teman, 5 fungsi dari sebuah dialog di sebuah novel ya. Jadi ya mungkin teman-teman baru tahu ya, oh ternyata dialog tuh banyak tuh fungsinya dalam sebuah novel itu. Tidak hanya sekedar tanda petik ya, di dalam novel itu pasti ada narasi, pasti ada dialog. Tidak hanya sekedar pengetahuan itu, tapi teman-teman jadi mungkin lebih tahu ya bahwa ternyata ada 5 fungsi ya yang kenapa dialog itu perlu ada dalam sebuah novel. Nah, kemudian yang selanjutnya kita bahas mengenai struktur dan teknik penulisan dialog ya teman-teman. Dalam sebuah dialog yaitu ada beberapa struktur yang harus ada ya, dan itu istilahnya suatu mandatori, suatu keharusan yang ada dalam sebuah dialog di sebuah novel gitu. Yang pertama adalah tanda kutip teman-teman. Ini kesalahan yang sering dibuat oleh penulis pemula ya, karena kebetulan kan saya juga ikut komunitas menulis teman-teman ya. 3 tahun yang lalu saya
ikut komunitas menulis. Waktu itu kan COVID ya, jadi kita work from home, bekerja dari rumah, sehingga ya saya ya karena tanda petik agak gabut ya, karena banyak waktu yang luang ya, waktu yang tadinya pulang pergi kantor 5 jam sehari itu akhirnya luang ya, karena saya tidak harus pergi ke kantor ya, bekerja dengan Zoom, bekerja secara online. Nah, akhirnya ya saya memutuskan untuk ikut komunitas menulis gitu ya. Kebetulan waktu itu saya juga mulai tertarik untuk menulis. Nah, kesalahan yang sering dibuat oleh teman-teman sesama penulis pemula ketika menulis dialog itu lupa mencantumkan tanda petik, teman-teman. Jadi sehingga ya kita sebagai pembaca bingung ya, ini adalah sebuah narasi dari penulis ataukah sebuah dialog ya. Karena apa? Nggak ada tanda petik ya. Makanya tanda petik itu di awal dialog dan di akhir dialog, pembuka dan penutup dialog itu adalah sangat penting ya teman-teman. Teman-teman jangan sampai lupa untuk menerapkan tanda petik tersebut gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah tag dialog ya teman-teman. Jadi kan teman-teman sering berkata gitu, saya tidak suka dengan rencana itu, kata si Ali itu. Tag dialog ya teman-teman. Jadi kan teman-teman sering berkata gitu, saya tidak suka dengan rencana itu, kata si Ali itu terhadap Budi gitu kan. Nah itu kata si Ali itu, kata si Alinya itu berarti tag ya teman-teman. Jadi kan bisa apakah itu katanya, ataukah itu ujarnya, apakah itu sarannya, apakah itu usulannya, apakah itu kemarahannya, pokoknya apapun kata yang mengikuti sebuah dialog. Setelah dialog itu ditutup dengan sebuah tanda petik, yaitu namanya tag ya teman-teman ya, tag dialog gitu. Jadi penggunaan tag dialog itu harus ada ya, katanya, jawabnya, teriaknya, dan juga lain-lain. Jadi itu yang teman-teman, struktur yang kedua dari sebuah dialog itu harus ada tag dialog gitu. Dan yang kemudian yang selanjutnya adalah aksi dan gerakan ya teman-teman. Jadi aksi dan gerakan itu bisa ditambahkan di akhir dialog. Misalnya pokoknya saya tidak mau ikut kamu gitu, kata si Ali sambil dia bergerak, sambil dia berdiri untuk pergi dari ruangan. Itu kan ya, dia berdiri untuk pergi dari ruangannya itu adalah sebuah aksi ataupun gerakan ya, untuk memperkuat dialog tadi bahwa si Ali itu tidak suka dengan sarannya Budi gitu. Makanya dia memilih untuk keluar dari ruangan itu. Nah itu gerakan, aksi dan gerakan itu juga bagian dari dialog kan teman-teman, untuk membuat dialog itu terasa lebih jelas ya bagi pembaca ya. Jadi itu ya teman-teman, ada 3 struktur dari dialog. Saya ulangi lagi sekilas. Yang pertama adalah harus ada tanda kutip untuk membuka dan menutup dialog. Kemudian yang kedua itu adalah adanya tag dialog ya. Jadi setelah setelah tanda petik, misalnya apakah katanya, jawabnya, ujarnya, dan lain-lain itu untuk menunjukkan siapa yang berbicara, yaitu disebut sebagai tag dialog ya. Kemudian yang ketiga adalah aksi ataupun gerakan ya, aksi ataupun gerakan yang mengikuti dari dialog tersebut gitu. Jadi itu ya teman-teman, struktur dari sebuah dialog di sebuah novel gitu ya. Nah kemudian yang selanjutnya itu adalah teknik ya teman-teman. Ada beberapa teknik ya, ya semacam tips lah ya, untuk teman-teman bisa membuat sebuah novel, sebuah dialog yang menarik dari sebuah novel ya teman-teman. Jadi kadang kita menyusupkan subteks ya teman-teman. Jadi subteks itu adalah sesuatu yang tidak perlu harus dinyatakan gitu, tapi itu bisa menjelaskan ataupun bisa menambah keterangan dari ini tersebut teman-teman, dari dari dialog tersebut gitu. Contohnya adalah misalnya ada seseorang yang suka di dalam novel itu digambarkan sebagai orang yang suka berbicara, dia malu-malu sih ya, dia mau tapi dia berkata tidak mau gitu kan. Misalnya ya ini ditawari makan misalnya, kemudian si Pak Budi menawarkan Ali untuk makan yang Ali punya makan. Si Ali berkata, saya ini Pak, saya walaupun saya belum makan, saya malu untuk makan. Itu kan sebetulnya maksud dari dialog itu adalah dia menunjukkan bahwa si Ali itu sebetulnya mau makan. Karena dia belum makan gitu. Kalau dia memang sudah nggak mau makan ataupun sudah makan, mungkin dia akan bilang, saya sudah makan Pak. Tapi kenapa dia bilang, saya belum makan tapi saya nggak mau makan? Itu kan berarti kan ada keinginan dari si Ali itu makan, tapi mungkin dia malu ataupun sungkan gitu. Nah ini yang disebut subteks teman-teman. Jadi si Ali itu bermaksud untuk diajak makan, tapi dia sungkan gitu. Nah ini yang disebut subteks teman-teman. Jadi si Ali itu bermaksud untuk diajak makan, tapi dia
malu-malu kucing dan petika untuk diajak makan, tapi ya dia berkata tidak mau gitu, walaupun dia memberikan kode bahwa sebetulnya dia belum makan, sehingga dia ya harusnya juga makan gitu ya. Itu disebut subteks ya teman-teman. Jadi sesuatu yang tidak dikatakan ataupun sesuatu yang dikatakan sebaliknya, tapi sebetulnya dia punya keinginan terhadap hal tersebut gitu, dan tapi tidak diucapkan dalam bentuk dialog. Nah itu ya teman-teman, itu disebut subteks ya. Itu salah satu teknik ya dalam kita membuat dialog dari sebuah novel gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penggunaan dialek ataupun slang ya teman. Jadi kalau ya penggunaan dialek kan ya kalau bahasa Jawa ataupun bahasa Sunda, bahasa Sumatera kan masing-masing punya dialek ya. Kita bisa menambahkan penggunaan dialek itu dalam sebuah dialog ya, disesuaikan. Karena kalau yang bicara itu orang dari Batak ya tentu bisa menggunakan dialek orang Batak gitu kan, ataupun kalau orang dari Jawa dia menggunakan dialek Jawa gitu, ataupun juga bahasa slang ya, bahasa gaul gitu ya. Kalau misalnya kita bicara tokohnya adalah anak muda, mungkin ya akan menggunakan bahasa-bahasa yang anak muda sekali gitu kan, bahasa-bahasa inilah ya, bahasa-bahasa yang orang tua mungkin nggak paham tapi anak muda paham, ataupun juga itu sebaliknya ya, bapak-bapak itu kan seringkali punya bahasa sendiri gitu kan. Nah mungkin ketika itu dialog antara bapak-bapak tadi kan, itu bisa menggunakan bahasa slang ataupun bahasa yang khas, bahasa yang unik untuk kalangan bapak-bapak tadi. Jadi itu ya teman-teman, penggunaan dialek dan slang itu juga bisa dibenarkan dalam sebuah dialog, sebuah novel ya, asal tepat ya, sesuai dengan penggunaannya gitu. Jadi itu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah pemangkasan dialog ya teman-teman. Jadi ya seperti saya bilang di awal itu teman, dialog sebuah novel ataupun bahkan sebuah film ya, skenario sebuah film itu jangan sampai panjang dan bertele-tele ya. Jadi walaupun dialog itu untuk bisa fungsinya untuk menjelaskan informasi ya, jangan sampai kita terlalu panjang juga gitu. Jadi kalau bisa ya dialog itu singkat, tidak terlalu panjang ya teman-teman. Karena selain mungkin bertele-tele membosankan, kalau kita membuat dialog yang panjang itu ya mungkin dalam satu dialog itu ada beberapa inti pesan yang ingin disampaikan, bisa jadi pembaca kita bingung ya. Daripada kita membuat dalam satu dialog panjang itu ada 4 pesan, lebih baik kita pecah dialog-dialog tadi jadi 4 dialog ya, masing-masing menyampaikan 1 pesan gitu. Jadi dialog-dialog yang pendek. Jadi itu ya teman-teman, pemangkasan dialog itu juga penting ya dalam teknik penulisan sebuah dialog ya, agar itu tadi tidak terlalu bertele-tele gitu. Kemudian variasi panjang dan struktur kalimat ya. Ya kalau bisa misalnya kita membuat dialog di alinea pertama dua baris. Jangan nanti dari awal sampai akhir bab itu semua dialognya 2 baris ya. Kalau bisa kita variasi gitu. Mungkin ada dialog pendek 2 baris, ada dialog panjang 4-5 baris, ada mungkin dialog panjang sekali 10 baris. Yaitu kita bisa variasi ya teman-teman, sehingga itu teknik yang menarik juga bagi pembaca kita ya, untuk membaca ini kita gitu, membaca novel kita gitu. Nah jadi itu ya teman-teman, ada beberapa teknik ya dalam menulis dialog ya dalam sebuah novel. Yang pertama adalah menyisipkan subteks, ataupun itu artinya tanpa kita harus mengatakan sesuatu, tapi pembaca bisa tahu maksud apa kita maksudkan tadi dalam dialog tadi gitu. Kemudian yang kedua adalah penggunaan dialek dan slang ya, kemudian yang ketiga adalah pemangkasan dialog, jangan sampai panjang-panjang. Yang keempat tekniknya adalah variasi panjang dan struktur kalimat ya. Jadi kita buat variasi dialog bisa panjang, pendek, dan juga sedang dalam suatu bab sebuah novel misalnya. Jadi itu gitu ya. Nah kemudian yang selanjutnya kita bahas perspektif ya teman. Ada beberapa perspektif yang bisa kita bahas ya dalam ketika kita membuat sebuah dialog dalam sebuah novel ya teman-teman. Jadi perspektif tersebut itu akan menentukan juga bagaimana kita membuat sebuah dialog ya dari sebuah novel gitu. Itu yang pertama adalah perspektif psikologis ya teman-teman. Jadi dialog itu juga bisa memunculkan ataupun menampilkan sisi emosional dan psikologis dari tokohnya ya. Saya bilang tadi, seorang yang pemarah bisa diketahui dengan dialog-dialog yang dia marah-marah gitu ya di dalam novel tersebut, tanpa si penulisnya harus menjelaskan oh si A ini pemarah gitu. Ataupun juga seorang pemalu ya, tanpa si penulis atau menjelaskan oh si B itu pemalu, dari dialog-dialog yang ada dari novel tersebut si pembaca bisa tebak ya, oh psikologisnya itu adalah si B itu orang yang pemalu gitu. Jadi ada teman perspektif psikologis itu ya bisa
menunjukkan bagaimana karakter psikologi seseorang dari dialog ya, tanpa harus dijelaskan panjang lebar di narasi novel gitu. Perspektif psikologis yang berikutnya adalah perkembangan karakter teman-teman. Jadi ya kan dalam sebuah novel itu si tokoh tuh berkembang ya. Bisa jadi dia waktu masih SMA gitu kan, kemudian mungkin kisah cinta pacaran SMA ya, cinta monyet gitu, kemudian kisah cinta yang mulai serius ketika dia kuliah gitu kan, dan kemudian ketika dia sudah bekerja mungkin dia menjalin hubungan lagi dengan kakak lawan jenis ya, kisah cintanya sudah lebih dewasa ya, bahkan mungkin sudah serius menuju ke perkawinan. Itu kan berarti kan ada perkembangan perkembangan tokoh ya teman-teman. Nah itu kita bisa tunjukkan kematangan seseorang itu melalui bagaimana dia berdialog ya, mungkin ketika dia SMA dialog dengan pacarnya, ketika dia kuliah dialog dengan pacarnya, dan juga ketika dia sudah bekerja dialog dengan pacarnya, calon istrinya ataupun calon suaminya, itu tentu berbeda ya. Nah, makanya dialog itu bisa menunjukkan kematangan seseorang, kedewasaan seseorang itu bisa ditunjukkan dari bagaimana si tokoh tadi itu melakukan dialog ya di dalam novel, suatu novel gitu. Jadi itu ya teman-teman, perspektif psikologis dari dialog sebuah novel itu bisa menunjukkan karakter psikologis si tokoh novel tadi, dan yang kedua adalah bisa menunjukkan perkembangan karakter dari si tokoh novel tadi itu juga gitu. Jadi itu ya teman-teman. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perspektif sosiologis ya teman-teman. Jadi kalau perspektif sosiologis dari sebuah dialog sebuah novel, yaitu yang pertama adalah konteks sosial dan budaya ya teman-teman. Jadi dialog itu bisa mencerminkan latar belakang sosial dan budaya suatu tempat. Jadi misalnya ini pembicara misalnya kita tokohnya adalah tokoh high class ya, atau tokoh yang dia ekonominya ke atas ya, pendidikannya tinggi ya. Kita tanpa harus dijelaskan banyak lebar bahwa komunitas ini adalah komunitas yang high class, berpendidikan tinggi, dari dialog-dialognya saja kita sudah bisa nebak komunitas ini adalah komunitas yang berpendidikan tinggi gitu. Ataupun mungkin misalnya ini cerita dalam novel ini adalah berlatar belakang ada Jawa, yang pun ada Jawa tuh penuh dengan unggah-ungguh, penuh dengan sopan santun, penuh dengan bahasa-bahasa kiasan, tidak suka terus terang gitu kan. Nah itu tanpa kita harus menjelaskannya secara detail dalam sebuah novel, cukup dengan kita menggunakan dialog-dialog yang menggambarkan budaya Jawa tadi, si pembaca sudah tahu cerita ini memang berlatar belakangkan budaya Jawa ya, karena dari dialog-dialognya si pembaca bisa menebak bahwa perilaku unggah-ungguh dan lain-lain dari si tokoh yang ada di novel tadi itu menunjukkan bahwa mereka itu dari Jawa gitu. Jadi itu ya teman-teman, konteks sosial dan budaya itu bisa ditunjukkan, digambarkan dari dialog sebuah novel gitu. Jadi itu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah norma dan nilai sosial teman-teman. Jadi yang tadi misalnya seorang anak berbicara dengan orang tuanya dengan sopan santun, itu kan adalah norma sosial ya, yang berlaku di adat ketimuran di Indonesia gitu, apapun sukunya, apapun etnisnya. Nah itu mungkin beda ya dengan misalnya cerita seorang barat gitu ya, seorang dari Eropa, Amerika yang berbicara dengan orang tuanya. Itu kan tanpa kita harus menjelaskan si tokoh dari Indonesia, si tokoh dari luar negeri itu punya karakter yang berbeda ketika berhadapan dengan orang tua, tanpa kita harus jelaskan banyak lebar, cukup dari bagaimana mereka berinteraksi, mereka berdialog dengan orang tuanya si anak tadi, ya kita bisa tebak nih, si nilai sosial ininya adalah Indonesia ya sopan santun, nilai sosial anak dengan orang tua di barat, di Eropa, Amerika itu egaliter, sejajar, setara. Itu dengan hanya dialog kita bisa membaca itu ya teman-teman. Jadi itu. Nah kemudian selanjutnya ada perspektif naratif teman-teman. Dari sebuah dialog, dari sebuah novel itu juga bisa kita lihat dari sisi perspektif ataupun sudut pandang naratif ya. Jadi dari sisi point of view-nya juga gitu teman. Jadi sisi point of view ketika si point of view dari novel tadi itu si tokoh utama novel itu adalah sebagai orang pertama, tentu lebih banyak sifatnya subjektif ya, karena menceritakan dirinya sendiri, menceritakan bagaimana pandangan dirinya sendiri terhadap orang lain gitu. Nah sementara kalau point of view dari novel tadi itu adalah orang ketiga, sehingga bahasa dialognya itu lebih antara si penulis dengan tokoh utama dari novel tadi. Itu kan berarti kan lebih objektif ya, bagaimana penulis itu menilai si tokoh utama novel tadi ya, secara
objektif. Karena apa? Dia melihatnya dari sudut pandang dia terhadap orang lain, bukan sudut pandangnya diri sendiri terhadap situasi dari novel tersebut. Jadi teman-teman point of view pun itu juga mempengaruhi ya dalam kita menulis sebuah novel, sebuah dialog dari sebuah novel gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah narator dan dialog ya teman-teman. Jadi dialog itu kan kadang jelas, kadang tidak jelas ya teman-teman. Nah, seringkali kalau dialog itu tidak jelas harus dijelaskan dengan narasi ya. Jadi ya tetap dialog dan narasi itu tidak berdiri sendiri ya, tidak berdiri masing-masing. Jadi ketika mungkin si penulis itu ingin membuat suatu dialog yang pendek, yang tidak panjang, yang tidak membosankan, tapi itu masih belum bisa memberikan informasi yang jelas ya mengenai apa alur cerita novel tadi, ya itu bisa ditambahkan dengan narasi ya untuk menambahkan dari novel tersebut. Itu saya sering melakukan juga teman-teman ketika saya nulis novel. Itu biasanya kalau saya tidak mau berpanjang-panjang dalam sebuah dialog, tapi tetap harus ada informasi tambahan yang saya harus sampaikan kepada pembaca, ya saya tambahkan lagi dalam bentuk narasi ya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, perspektif naratif itu bisa dari point of view, sudut pandang, dan juga bisa dari sisi narator dan dialog ya. Jadi menggabungkan antara dialog dan narator dan narasi ya untuk kita bisa memberikan informasi yang jelas kepada pembaca gitu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah perspektif estetis ya teman-teman. Jadi perspektif estetis itu adalah gaya dan suara ya teman-teman. Jadi misalnya ya kalau orangnya romantis gitu ya teman-teman, kita bercerita tokoh utama yang romantis gitu kan ya, tentu gaya dan suaranya akan romantis ya, mungkin banyak bahasa puisi, banyak bahasa yang berbunga-bunga gitu. Atau kita ingin menggambarkan tokoh utamanya itu adalah tokoh yang tegas, tokoh utamanya itu yang ya bahasanya saklek gitu ya, yang pokoknya ya maunya begini ya begini. Nah ya tentu kita pakai gaya bahasa, bukan gaya bahasa menye-menye ya, tapi gaya bahasa yang tegas, gaya bahasa yang keras gitu, gaya bahasa yang mungkin cenderung kaku ya. Jadi itu ya teman-teman, dialog itu bisa juga menunjukkan karakter seorang ya dari gaya dan suaranya dari sebuah dialog gitu ya. Kemudian juga ritme dan melodi ya teman-teman. Jadi bagaimana sebuah alur kita bisa mengalir alami itu bisa dibuat juga oleh sebuah dialog ya. Misalnya kisah bercerita mengenai lagi seseorang kekasih yang sedang bercengkrama, sedang mengobrol gitu kan. Mereka bercerita masa-masa romantis mereka selama ini. Nah itu kan bisa juga digambarkan dalam sebuah dialog yang mengalir lancar gitu. Jadi ritme dan melodi dari sebuah novel itu juga bisa ditentukan, diatur oleh sebuah dialog gitu. Jadi itu ya teman-teman, beberapa perspektif ya yang ada dari dialog dalam sebuah novel gitu. Nah ada beberapa tantangan teman-teman sekarang. Tantangan apa sih? Ya saya bilang tadi, dialog itu kan adalah sesuatu yang penting ya, sesuatu yang bahkan mungkin bagian terpenting dari sebuah novel. Nah tantangan apa sih yang dihadapi oleh penulis ya, terutama penulis pemula ketika dia harus membuat dialog dari sebuah novel gitu ya. Jadi ada beberapa. Yang pertama adalah menciptakan keaslian ya teman-teman. Jadi bagaimana kita membuat dialog dari suatu novel itu, tapi itu tidak terkesan dibuat-buat ya, tidak terkesan ini ya teman-teman, tidak terkesan alami gitu, tidak terkesan tidak alami gitu ya. Jadi bagaimana kita membuat suatu dialog itu alami, itu adalah tantangan dari sebuah kita membuat dialog ya. Ya itu tadi harus kita sesuaikan dengan karakter ataupun tokoh utama dari atau karakter ataupun tokoh dari novel tadi ya. Kita sesuaikan dengan psikologis dari karakter tokoh tadi gitu, ataupun kita juga sesuaikan dengan situasi keadaannya, apakah mencekam, apakah membahagiakan, apa mengharukan, itu semua harus kita sesuaikan ya. Intinya ya bagaimana kita bisa membuat dialog yang sesuai, dialog yang alami, dialog yang tidak dibuat-buat, yaitu adalah tantangan ya ketika kita membuat sebuah dialog dalam sebuah novel gitu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah Mas Rek, terima kasih semoga kakak juga semangat ya. Mungkin kalau kakak baru belajar menulis, apakah cerpen, akan novel ataupun buku-buku ini ya ilmiah populer ya, kakak semangat juga ya setelah mengikuti live saya ini. Jadi kakak bisa ya nantinya menghasilkan karya yang berguna bagi orang lain gitu. Jadi itu. Nah kemudian yang berikutnya, tantangan dalam menulis dialog itu adalah menghindarkan eksposisi yang berlebihan ya teman-teman. Jadi seringkali ketika kita membuat dialog, saya terus terang juga mengakui teman-teman, ketika saya membuat nulis novel, ketika saya mau menulis dialog,
tadinya mau dialog pendek, tapi akhirnya saya terpancing untuk membuat dialog yang panjang. Karena apa? Oh, saya merasa, oh ini informasinya kurang, harus saya tambahkan lagi. Informasinya kurang, harus saya tambahkan lagi. Ya, itu sering kali terjadi ya teman-teman, ketika kita membuat novel itu ada keinginan untuk selalu menambahkan informasi dari sebuah dialog kita, sehingga dialog yang tadinya kita harapkan itu pendek menjadi dialog yang panjang, yang mungkin membosankan ataupun juga membingungkan bagi pembaca untuk membacanya ya. Jadi itu ya tantangannya ya, bagaimana kita bisa membuat dialog yang tidak terlalu panjang bertele-tele, tapi juga bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pembaca kita gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menjaga kejelasan ya teman-teman. Jadi seringkali ketika kita menulis suatu dialog dalam novel itu kita menggunakan pola pikir kita ya, menggunakan logika kita, menggunakan mungkin intelektualitas kita gitu ya, tidak disesuaikan dengan target pembaca kita gitu, sehingga akhirnya walaupun menurut kita dialog itu adalah dialog yang mudah dipahami, dialog yang itu tidak sulit untuk dipahami, tapi ternyata bagi pembaca kita itu sulit ya. Itulah makanya bagaimana kita bisa membuat dialog yang sesuai dengan novel yang tetap jelas, itu juga tantangan ya teman-teman dalam kita menulis sebuah dialog dalam sebuah novel ya. Jadi secara ringkas saya ulangi lagi ya, ada 3 tantangan utama ketika kita ingin menulis sebuah dialog dari sebuah novel ya. Yang pertama adalah menciptakan keaslian, artinya bagaimana kita membuat sebuah dialog itu menjadi alami. Tantangan utama ketika kita ingin menulis sebuah dialog dari sebuah novel ya. Yang pertama adalah menciptakan keaslian, artinya bagaimana kita membuat sebuah dialog itu menjadi alami. Tantangan utama ketika kita ingin menulis sebuah dialog dari sebuah novel ya. Yang pertama adalah menciptakan keaslian, artinya bagaimana kita membuat sebuah dialog itu menjadi alami, tidak dibuat-buat, itu adalah tantangannya. Kemudian yang kedua adalah menghindari eksposisi yang berlebihan, artinya seringkali kita membuat dialog itu terlalu panjang, terlalu banyak informasi yang dimasukkan dalam dialog tadi, sehingga dialog tadi justru menjadi tidak jelas ataupun justru menjadi membosankan bagi pembaca gitu kan. Yang ketiga adalah menjaga kejelasannya, artinya bagaimana kita membuat suatu dialog yang bisa dengan mudah dipahami oleh pembaca kita gitu. Jadi itu tantangannya ketika kita membuat dialog dari sebuah novel gitu. Nah, sekarang kita berbahas materi berikutnya teman-teman, yaitu metode apa saja sih yang bisa dipergunakan ketika kita membuat sebuah dialog dari sebuah novel gitu ya. Ada beberapa metode yang bisa dipergunakan gitu ya. Yang pertama adalah, yang metode yang umum dipergunakan adalah show don't tell gitu ya. Artinya seringkali kita tidak perlu harus apa yang ingin dikatakan oleh tokoh utama itu kita tulis semua dalam bentuk dialog ya. Ya karena itu tadi dialog, nanti kalau kita mau semua yang mau akan kita sampaikan ke pembaca itu ditulis dalam bentuk dialog, dialognya bisa panjang ya, dialognya bisa membosankan, dialognya bisa bertele-tele. Jadi seringkali tidak perlu kita mengatakan sesuatu di dalam sebuah dialog ya. Jadi misalnya ingin menyatakan bahwa si seorang laki-laki itu sangat mencintai prianya gitu kan, mencintai teman wanitanya, mencintai kekasihnya gitu kan. Itu kalau seringkali kan kita menggunakan bahasa-bahasa romantis ya, bahasa-bahasa yang puitis, bahasa-bahasa yang mungkin menye-menye gitu kan, dengan dialog yang panjang. Itu nggak perlu sih teman-teman. Situasi romantis, situasi yang situasi yang penuh dengan rasa cinta kasih tidak perlu harus dinyatakan sepenuhnya dalam bentuk dialog ya. Mungkin hanya beberapa kata saja yang menunjukkan bahwa dia cinta dengan teman wanitanya, seorang pria gitu kan. Tapi selanjutnya mungkin ditunjukkan misalnya, aku tuh sebetulnya sayang loh sama kamu. Nah, kata si pria tersebut sambil memegang erat jemari tangan kekasihnya gitu. Nah, itu sudah menunjukkan teman-teman, dengan mengatakan aku cinta kamu, kemudian dia melakukan gerakan fisik yang menunjukkan rasa cintanya, itu sudah bisa menunjukkan bahwa si pria tersebut mencintai kekasihnya ya, mencintai teman wanitanya tadi gitu. Jadi nggak perlu harus si pria tadi dalam dialog tadi menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu panjang, bahasa-bahasa yang terlalu romantis ya, sehingga akhirnya ya tadi malah membosankan kan, bahkan mungkin membingungkan membaca ya. Jadi itu ya teman-teman, metode show don't tell. Jadi artinya ya tunjukkan saja gitu, nggak perlu harus semuanya ditunjukkan dalam bentuk kata-kata gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah voice matching ya teman-teman. Jadi pastikan setiap orang tuh, setiap tokoh dari novel itu punya karakter dialog masing-masing ya. Saya bilang tadi, seorang pemalu mungkin bagaimana dia berdialog beda dengan seorang yang pemarah gitu kan. Seorang yang pemarah beda dengan
dialog seorang yang bijaksana gitu. Nah, itu kita harus ini ya apa namanya voice matching, jadi artinya dialog tersebut harus sesuai dengan karakter dari masing-masing tokoh di dalam novel tadi gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kontekstual dialog ya teman-teman. Jadi kita harus menempatkan dialog itu juga sesuai dengan alur cerita ya. Kalau misalnya alur cerita yang romantis ya kita menggunakan dialog yang romantis, jangan dialog yang tegas. Tapi kalau misalnya alur ceritanya adalah sesuatu peristiwa yang memerlukan tindakan cepat, misalnya sesuatu peristiwa krisis ataupun situasi yang membahayakan ya tentu kita harus menggunakan dialog yang tepat ya sesuai dengan konteksnya itu. Konteksnya mungkin bahasanya bahasa-bahasa pendek, bukan bahasa-bahasa panjang, bahasa-bahasa yang tegas, bukan bahasa-bahasa yang penuh dengan sopan santun gitu kan. Nah, itu kita harus sesuaikan teman-teman ya kontekstual dialognya dengan situasi gitu. Jadi itu teman-teman apa namanya ada 3 metode ya teman-teman yang bisa dipergunakan dalam sebuah ini kita menulis dialog sebuah novel ya secara singkat. Tadi saya jelaskan detail, sekarang secara singkat. Yang pertama adalah show don't tell. Artinya jangan semua yang mau kita sampaikan itu ditulis dalam bentuk dialog ya. Jadi kita mungkin hanya sebagian saja kita tulis dalam bentuk dialog, sebagian lagi mungkin dalam bentuk narasi gitu, sehingga ya kita tidak perlu terlalu berpanjang-panjang dalam membuat dialog ya. Kemudian yang kedua adalah voice matching ya. Jadi artinya setiap karakter, setiap tokoh dari novel tersebut itu pasti punya gaya dialognya masing-masing ya. Kita harus sesuaikan itu ya, dan kita harus konsisten dari awal novel sampai di akhir novel gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah kontekstual dialog ya. Artinya dialog sesuaikan dengan situasinya, apakah situasinya menegangkan, mencekam, situasinya membahagiakan, situasi yang mengharukan ya. Dialog yang kita tulis itu harus kita sesuaikan situasi ya. Dan dalam satu novel mungkin bisa aja ada kejadian menegangkan, mengharukan, menyedihkan. Nah, kita sesuaikan dialog tadi dengan masing-masing situasi tadi ya. Jadi itu apa namanya dari sisi metode gitu. Kemudian dari jenis dialog ada beberapa ya teman-temannya. Kalau kita bicara dialog dari sebuah novel yaitu ada beberapa jenis dialog dari sebuah novel gitu ya. Jadi yang pertama adalah dialog informasional ya. Jadi dialog yang tujuannya untuk menjelaskan informasi tertentu kepada pembaca ya. Ya seperti saya bilang tadi, ketika saya menulis novel, bab pertama novel saya itu biasanya menjelaskan mengenai karakter masing-masing tokoh dari novel tersebut dan juga setting ataupun situasi, apakah situasi tempat, situasi peristiwa, situasi suasana, itu saya gambarkan, saya jelaskan antara lain lewat dialog ya. Jadi nggak semuanya dalam bentuk narasi gitu, karena kalau kita menjelaskan semua informasi itu di awal dalam bentuk narasi, mungkin novel tersebut jadi kurang kurang manusiawi ya, kurang sentuhan kemanusiaannya kurang gitu, bahkan mungkin agak membosankan. Makanya saya biasa kan di bab pertama saya itu menjelaskan situasinya dengan gabungan antara narasi dengan dialog ya. Jadi itu ya teman-teman, kalau di situ ya berarti saya menggunakan jenis dialog yang untuk memberikan informasi gitu. Ada juga dialog yang interpersonal, jadi dialog yang isinya adalah hubungan ataupun juga interaksi antara satu orang dengan orang yang lain. Misalnya dialog antara seorang pria dengan kekasih wanitanya gitu kan. Nah, itu kan berarti kan interpersonal ya. Jadi dialog mereka saling menyatakan rasa cintanya itu adalah suatu dialog yang interpersonal ya. Dialog yang antar personal di dalam novel tersebut gitu. Bisa juga dialog internal ya teman-teman. Jadi itu adalah dialog batin ya. Jadi misalnya seorang tokoh dalam sebuah novel tersebut, dia mungkin dia sering berbicara dengan dirinya sendiri karena mungkin dia takut mengutarakan maksud pikirannya kepada orang lain. Itu kan berarti dia sering bicara dalam diri sendiri. Nah, itu biasanya si tokoh itu tadi menggunakan dialog internal ya, dialog dalam hatinya sendiri gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dialog konfliktual ya teman-teman. Jadi dialog yang untuk menunjukkan konflik ya, ketegangan antara tokoh ataupun karakter dari sebuah novel ya. Jadi itu teman-teman, ada 4 jenis dialog dari sebuah novel ya. Dialog informasional, dialog interpersonal, dialog internal, dan juga dialog konfliktual ya. Jadi itu teman-teman penjelasan mengenai dialog gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah elemen-elemen dari dialog sebuah novel ya teman-teman. Ada beberapa elemen di ini teman elemen dari sebuah dialog di sebuah novel gitu ya. Jadi yang pertama adalah tag dialog ya teman-teman. Jadi kalau tag dialog saya bilang tadi misalnya saya suka dengan ide kamu, kata si Ali sambil mengajukan jempolnya. Katanya si Ali tadi itu dulu adalah tag ya teman-teman. Apa katanya, ujarnya, teriaknya, sarannya, itu adalah tag dialog ya. Jadi itu
elemen dari sebuah yang harus ada dalam sebuah dialog gitu. Kemudian yang kedua adalah subteks ya teman-teman. Subteks saya bilang tadi, tidak semua dialog itu harus diucapkan dengan kata-kata ya, dengan tulisan gitu. Mungkin ada orang yang ingin mengatakan sesuatu tapi tidak perlu harus disampaikan semua gitu. Jadi misalnya ya, saya cinta kamu gitu kan, seorang laki-laki mengatakan pada wanitanya, itu sudah menunjukkan bahwa si laki-laki itu senang dengan wanita tadi gitu kan. Nggak perlu harus kita oh sukanya kenapa, oh karena kamu baik, karena kamu itu suka nolong orang, karena kamu itu suka tersenyum, karena kamu cantik, karena kamu itu orangnya itu ramah. Nah, nggak perlu jelasin begitu, pokoknya saya suka kamu itu sudah cukup ya teman-teman. Itu bisa menjelaskan bahwa si laki-laki tadi suka dengan teman wanitanya. Itu namanya subteks ya teman. Jadi subteks ya, jadi tidak semua kata-kata itu perlu ditulis dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk tulisan gitu. Mungkin hanya kode saja itu sudah cukup teman-teman. Jadi itu subteks ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah konteks ya. Konteks itu ya ya saya bilang tadi, kamu ini apa, misalnya seseorang ya, kita harus segera pergi karena situasinya makin membahayakan. Nah itu kan harus jelaskan membahayakan seperti apa. Misalnya, oh ternyata gedung itu sudah mau runtuh karena gempa misalnya. Itu kan kita harus jelaskan ya teman, kenapa situasinya membahayakan. Nah, itu makanya perlu konteks juga ya, ketika ada sebuah dialog ya dijelaskan konteksnya dalam bentuk narasi. Kenapa situasi membahayakan, itu dijelaskan dalam bentuk narasi ya. Makanya itu adalah adanya konteks ya teman-teman, sebagai elemen ataupun bagian dari sebuah dialog gitu. Nah, kemudian juga ada aksi dan reaksi ya. Jadi misalnya bilang tadi, oh kita harus cepat pergi nih, kata si Ali sambil menarik tangan si Budi supaya mereka terhindar dari jatuhnya reruntuhan gedung. Nah itu kan berarti ada aksi ya, si Ali itu menarik tangan si Budi setelah adanya dialog tadi. Nah itu harus bisa menggambarkan ataupun menjelaskan secara utuh alur cerita di bagian novel tadi ya, karena tidak hanya kita menyampaikan dalam bentuk dialog, tapi juga ada aksinya gitu. Jadi ya teman-teman, beberapa elemen yang perlu ada ya dalam sebuah dialog di sebuah novel, sehingga ya maksud tujuan kita membuat dialog tadi bisa tercapai ya, sehingga pembaca mengerti maksud dari si penulis tadi gitu ya. Ada beberapa yang saya ulangi lagi teman-teman secara sekilas. Elemen dialog yang pertama adalah teks dialog, itulah. Kemudian yang kedua adalah subteks, artinya kita tidak perlu harus menjelaskan semua hal dalam bentuk kata-kata, secukupnya saja, yang penting pembaca paham. Kemudian konteks ya, jadi artinya kita harus konteks ataupun situasi dari suatu peristiwa itu dijelaskan dalam bentuk narasi dan juga dalam bentuk dialog. Kemudian aksi dan reaksi ya, jadi artinya apa yang dilakukan oleh si tokoh tadi dalam novel setelah dia berdialog, aksi apa yang dilakukan itu bisa dijelaskan dalam satu kalimat ya, sehingga ya si pembaca bisa paham ya apa yang dimaksudkan dengan penulis tadi gitu. Jadi itu untuk dialog sendiri penggunaan Anda bacanya, kalau ini Kak Radit itu hanya tanda petik ya, kayak tidak perlu miring gitu. Jadi justru kalau miring itu biasanya dipergunakan untuk istilah asing ya. Jadi misalnya kakak menulis ada suatu dialog tapi ada bahasa asingnya, misalnya kita perlu mempergunakan artificial intelligence untuk membantu tugas kita. Nah, untuk yang artificial intelligence-nya itu kakak bisa miringin ya. Tapi kalau untuk yang kata-kata lainnya yang bahasa Indonesia itu cukup huruf biasa saja. Yang penting ada pembatas tanda petik. Jadi dia Kak Radit ya, tanda petik itu dipergunakan untuk dialog, sementara kalau untuk huruf miring itu untuk bahasa asing biasanya, ataupun mungkin bahasa-bahasa slang, bahasa-bahasa gaul ya, bahasa-bahasa prokem istilahnya ya, yang tidak umum dipakai ataupun tidak semua orang tahu, itu bisa menggunakan huruf yang miring gitu. Jadi itu ya gitu. Nah, kemudian sekarang tadi kita sudah bahas mengenai elemen dari sebuah dialog ya, sebuah novel. Sekarang kita bahas mengenai struktur dialog ya teman-teman. Jadi ya ada beberapa ya secara struktur bahasa, kebetulan ini Kak Radit ini baru tanya nih mengenai bagaimana struktur sebuah dialog ya antara lain dengan tanda petik. Nah pas nih kebetulan kita bahas. Nah sekarang kita bahas nih struktur dialog dari sebuah novel itu apa aja sih yang ada gitu. Yang pertama tentu tanda petik ya, tanda kutip ya, tadi Kak Radit sempat tanya, itu tadi pokoknya setiap dialog itu harus dimulai dengan tanda petik dan ditutup dengan tanda petik juga gitu. Sementara hurufnya huruf biasa saja, nggak perlu huruf miring, kecuali kalau ada istilah asing ataupun istilah
bahasa slang, bahasa prokem yang dipergunakan tuh baru bisa itu dipergunakan huruf miring ya. Nah, kemudian itu tanda petik ya. Itu seringkali ini walaupun sepele teman-teman. Ya itu saya bilang ketika saya 3 tahun lalu 4 tahun lalu ya ikut sebuah komunitas menulis miring ya. Nah, kemudian itu tanda petik ya. Itu seringkali ini walaupun sepele teman-teman. Ya itu saya bilang ketika saya 3 tahun lalu 4 tahun lalu ya ikut sebuah komunitas menulis, isinya adalah penulis-penulis pemula. Itu kesalahan yang paling banyak yang dilakukan oleh penulis ya teman-teman. Jadi mereka tidak bisa membedakan antara narasi dengan dialog gitu. Jadi ketika mereka menulis dialog ya mereka tidak buat kata petik gitu, sehingga kan otomatis pembaca bingung ya, ini narasi atau dialog sih gitu. Jadi itu ya, tanda petik, tanda kutip itu sesuatu yang harus ada ya dalam suatu struktur dialog. Kemudian yang kedua adalah paragraf baru ya teman-teman. Jadi dialog itu ketika misalnya teman-teman si Ali berbicara bla 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 gitu, kemudian ditimpali oleh si B bla 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 bla. Nah, itu harus ganti paragraf teman-teman. Jangan sampai ada 2 orang yang berbicara dalam satu dialog itu ditulis dalam satu paragraf yang sama gitu. Harus dibuat paragraf yang terpisah. Tujuannya apa? Jadi biar jelas bagi pembaca ya teman-teman. Karena kalau kita bisa, oh si Ali bicara sesuatu, kemudian kita nulis si B bicara sesuatu, dialog yang kita letakkan dalam satu paragraf itu seringkali membingungkan pembaca ya, makanya itu harus dipisah ya dalam bentuk paragraf yang berbeda gitu. Dan tag dialog teman-temannya, tag dialog itu saya bilang tadi ya, katanya, ujarnya, teriaknya, sarannya, tanyanya itu perlu ada, dan peletakannya itu relatif teman-teman, bisa di awal, bisa di akhir, atau bahkan mungkin di tengah-tengah di antara 2 dialog itu bisa juga ya. Jadi itu masalah ini aja teman-temannya, masalah tujuan dan juga masalah mungkin gaya penulisan masing-masing penulisnya. Jadi nggak ada ketentuan tag dari dialog itu harus diletakkan di depan, di tengah ataupun di akhir ya, itu bebas ya, tergantung dari si penulisnya gitu. Nah itu kemudian yang selanjutnya adalah penyusupan aksi ya teman-teman. Jadi ya yang saya bilang tadi, seringkali dialog itu diikuti dengan aksi ya. Misalnya saya bilang tadi, Ali kita harus segera pergi karena gedung ini mau runtuh, sambil si Budi menarik tangan Ali, itu kan berarti ada aksi ya. Jadi untuk memperkuat kesan bahwa situasinya genting, memperkuat kesan bahwa mereka harus bergerak cepat, selain ditunjukkan dengan dialog juga ditunjukkan dengan aksi ya, yang mengikuti dari dialog tadi, yaitu penyusunan aksi itu juga bisa merupakan bagian ataupun struktur dialog ya. Jadi saya ulangi lagi, ada beberapa struktur dialog yang harus ada dalam sebuah dialog ya, di sebuah novel. Yang pertama adalah tanda kutip, yaitu wajib teman-teman. Saya bilang ini hal kecil tapi kesalahan yang sering dilakukan oleh penulis pemula ya, tidak mencantumkan tanda petik, ataupun kalaupun mencantumkan tanda petik secara tidak tepat ya dalam membuat sebuah novel. Karena kan tanda petik itu habis tanda petik kemudian koma baru kata si Ali gitu kan. Nah itu seringkali komanya juga ketinggalan. Jadi itu tanda kutip ya, itu bagian dari sebuah dialog. Kemudian yang kedua adalah paragraf baru ya. Kalau ada dialog 2 orang jangan ditulis di dalam satu paragraf ya, harus dipisah paragraf yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya tag dialog ya. Jadi tag dialog itu bisa di depan, di awal, di akhir ataupun di tengah ya. Jadi itu bebas ya, tergantung si penulisnya. Kemudian yang keempat adalah penyusupan aksi ya. Jadi artinya mengikuti dialog itu bisa juga dilakukan dengan adanya aksi tertentu, penyusupan aksi tertentu yang harus dilakukan. Itu bisa ya teman-teman, itu bisa dilakukan tuh. Nah itu sekarang komponen dari dialog ya, tadi kita bicara mengenai struktur dialog, sekarang kita bicara dari komponen dialog itu sendiri gitu. Nah komponen dialog itu ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama adalah kata-kata ya otomatis ya, karena kita bicara bahasa tulis ya, novel ya, otomatis komponennya pertama adalah kata-kata ya, tinggal bagaimana kita membuat kata-kata untuk dialog tersebut. Kemudian yang kedua adalah nada dan intonasi ya teman-teman. Itu walaupun bentuknya dalam bentuk tulisannya, bukan bentuk film, video, kita tetap bisa menunjukkan emosi ya dalam sebuah dialog ya. Jadi misalnya emosi orang menyatakan rasa cinta tentu beda dengan emosi orang rasa marah. Nah itu kan bisa ditunjukkan dengan kata-kata ya, misalnya ya kata-kata aku cinta kamu, itu kan berarti dialog yang menunjukkan rasa cinta gitu. Sementara aku tidak setuju dengan pendapatmu, hanya dalam bentuk kata-kata, si pembaca udah tahu ya bahwa si tokoh novel tadi itu marah ya, karena dia tidak setuju dengan ide dari tokoh lainnya di novel tersebut. Jadi itu ya teman-teman, nada dan intonasi juga
komponen dari dialog ya, yang itu bisa ditunjukkan juga dari dialog yang ditulis penulis tadi gitu. Kemudian yang terakhir adalah pacing ya teman-teman. Jadi kecepatan percakapan gitu. Jadi ya misalnya kalau berkisah dialog antara seorang laki-laki yang ingin menembak ya, menyatakan rasa cinta terhadap teman wanitanya, yang tentu biasanya bahasanya lambat ya, bahasanya itu bergerak lambat, mungkin romantis, menye-menye sedikit, kemudian juga ya banyak ada rayuan gombal juga ya, itu kan berarti pacingnya agak lambat ya. Ya beda kalau misalnya situasi yang tadi bahaya, misalnya gempar, gedung mau runtuh ya, tentu kan bahasanya cepet ya si tokoh dari novel tadi itu. Nah itu pacing itu juga adalah bagian dari dialog yang disesuaikan dengan situasi dari cerita novel tersebut. Itu kita tentukan pacingnya, apakah mau cepat, apakah mau lambat, ataukah mau sedang gitu ya. Jadi itu pacing, kecepatan dari sebuah dialog. Dan yang terakhir adalah subjek ya teman-teman. Jadi topik ataupun isu yang dibahas dalam dialog itu ya harus jelas ya. Jadi jangan sampai teman-teman buat dialog tapi nggak ada isinya gitu, nggak ada topiknya gitu, sekedar tanda petik ya, bahasa basi lah ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin bahasa basi itu perlu gitu, tapi kalau dalam sebuah novel sebaiknya hindari bahasa basi ya. Jadi bahasa yang nggak ada isinya, nggak ada intinya, sebagai sebuah dialog gitu. Jadi kita usahakan dialog itu ada isinya ya, bisa memberikan informasi tertentu gitu. Jadi itu ya teman-teman, komponen dialog ya, yang terdiri dari kata-kata, kemudian nada dan intonasi, kemudian juga pacingnya, kecepatan dari dialog, dan juga yang berikutnya adalah subjek ya. Jadi topik apapun yang akan kita bahas dari dialog tadi gitu. Jadi kurang lebih itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah tips menulis ya teman-teman. Jadi mungkin tadi teman-teman sudah ya panjang lebar ya 1 jam kita membahas mengenai bagaimana kita membuat dialog ya dari sebuah novel gitu. Nah sekarang ada beberapa tips ya teman-teman. Nah untuk teman-teman bisa membuat dialog yang menarik dari sebuah novel, untuk teman-teman bisa membuat sebuah dialog yang membuat pembaca teman-teman penasaran untuk membaca novel teman-teman sampai akhir. Nah itu ada beberapa yang teman-teman harus lakukan ya. Yang pertama adalah kenali karakter ya. Jadi ya teman-teman harus tahu tuh, misalnya teman-teman buat karakter si Ali yang pemalu ya, teman-teman harus sesuaikan dialognya dengan karakter Ali pemalu. Ataupun mungkin si Budi yang orangnya tegas, orangnya yang ini kaku gitu ya, sangat mengikuti aturan ya, kita tentu harus menyesuaikan gitu karakter masing-masing dengan dialog yang kita buat ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, dengarkan percakapan nyata ya. Jadi seringkali teman-teman ya perlu juga melakukan pengamatan ya. Misalnya teman-teman ingin cerita mengenai kehidupan dokter di rumah sakit gitu ya, teman-teman nggak ada salahnya dengar percakapan di rumah sakit gitu. Kita teman-teman mungkin kontrol ke rumah sakit, teman-teman dengerin aja percakapan apa yang ada di rumah sakit, misalnya antara dokter dengan perawat, kemudian antara dokter dengan pasien. Nah, itu kita bisa mendapat gambaran ya, kurang lebih di rumah sakit itu dialognya seperti ini. Jadi ya teman-teman bisa juga dengarkan percakapan nyata sehari-hari ya, untuk nanti bisa membuat ide teman-teman dalam membuat dialog di novel teman-teman gitu ya. Kemudian hindari ekspos yang berlebihan ya. Jadi saya bilang tadi, sebuah dialog itu sebaiknya jangan terlalu panjang ya, jangan terlalu banyak informasi yang disampaikan. Daripada kita menyampaikan 4 informasi itu dalam satu dialog, mendingan kita pecah menjadi 4 dialog masing-masing 1 informasi. Jadi makanya kita jangan terlalu berlebihan ya dalam membuat dialog yang terlalu panjang ya, terlalu banyak informasi yang diberikan dalam satu dialog gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah gunakan teks dialog secara bijak ya teman-teman. Jadi ya saya bilang tadi kan, teks dialog itu kan ya katanya, ujarnya, teriaknya, sarannya, pokoknya seperti itulah ya. Itu teman-teman harus bijak ya, jangan terlalu berlebihan gitu ya. Jangan teman-teman itu terlalu banyak, misalnya katanya setiap setiap dialog itu menggunakan katanya. Tentu orang bosan juga kan. Mungkin teman-teman bisa gantilah katanya diganti dengan ujarnya, diganti dengan sarannya, diganti dengan usulannya. Jadi nggak semuanya menggunakan teks dialog itu dengan katanya gitu. Itu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus gunakan teks dialog itu secara bijak, baik dari sisi jumlah maupun dari sisi variasi dari teks dialog tersebut gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah latih pendekatan minimalis ya. Jadi itu ya, saya bilang ya teman, tantangan dari menulis dialog itu ya bagaimana kita membuat dialog yang pendek, dialog yang tidak panjang, tapi
bisa memberikan informasi yang jelas. Itu ya kita harus biasakan hal-hal seperti itu ya teman-teman. Jadi itu nah sekarang itu ada tips ya. Sekarang apa sih yang teman-teman harus ketika teman-teman ingin membuat sebuah dialog yang menarik dalam sebuah novel, apa sih yang teman-teman harus perhatikan gitu ya dari dialog tersebut gitu. Nah itu yang pertama adalah teman-teman harus konsisten ya. Jadi saya bilang tadi, kalau kita misalnya si Ali itu ada seorang yang pemalu, ya kita dialognya harus konsisten si Ali itu dengan dialog yang pemalu dari awal sampai akhir novel gitu. Atau si Budi seorang yang tegas, seorang yang kaku, ya kita harus membuat dialog yang dari awal sampai akhir itu si Budi itu adalah tegas dan kaku ya. Kecuali kalau di tengah novel kita kemudian buat alur cerita bahwa si Budi itu akhirnya bisa menjadi orang yang fleksibel, bisa jadi orang yang tidak terlalu kaku. Nah, mungkin kita bisa sesuaikan ya perubahan dari karakter si Budi tadi dengan kita sesuaikan di dialognya. Tapi intinya kita harus konsisten ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah realisme ya. Jadi saya bilang tadi, jangan seorang pemalu bahasanya tegas, ataupun seorang yang tegas bahasanya menye-menye, bahasanya banyak rayuan gombalnya. Itu kan walaupun mungkin dia bicara dengan kekasihnya, dengan pacarnya, mungkin seorang laki-laki yang tegas ketika bicara dengan teman wanitanya, dengan pacarnya ya tetap aja bahasanya tegas gitu. Nggak mungkin dia bahasanya romantis, bahasanya bahasa yang bahasa rayuan gombal, nggak mungkin juga kan ya. Makanya harus realistis ya, kayak orang kaku ya kaku gitu, walaupun apapun situasinya. Itu ya kita harus sesuaikan dalam pembuatan ini ya, dalam pembuatan dialog gitu. Nah, kemudian variasi ya, saya bilang tadi kita jangan membuat panjang dialog yang sama ya dari awal sampai akhir novel gitu, selalu 2 baris gitu kan, ataupun mungkin kita hanya menggunakan tag dialog yang sama, katanya dari awal sampai akhir gitu kan. Nah itu kita harus variasi ya, panjang pendeknya, kemudian tag dialognya, itu kita harus sesuaikan atau kita variasi ya, sehingga tidak membosankan bagi pembaca gitu. Kemudian juga revisi dan penyuntingan ya. Jadi ya kita harus ketika kita sudah selesai menulis novel, kita harus cek lagi nih apakah dialog-dialog tadi kita tuh ada yang berulang, ada redundansi ya. Jadi jangan sampai yang tadi sudah dialognya sudah ada di bab yang sebelumnya, di bab yang selanjutnya itu ada lagi dialog yang sama. Itu jangan sampai ada ya. Jadi ya kita harus cek juga ketika kita revisi ya, jangan sampai ada pengulangan dialog dalam satu novel ya, atau bahkan mungkin dalam satu bab di novel tersebut gitu tuh. Itu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah nah sekarang ada beberapa hal yang harus dilakukan ataupun yang tidak boleh dilakukan ketika kita menulis sebuah dialog ya teman-teman. Jadi do and don't ketika kita menulis novel itu, menulis dialog dalam sebuah novel itu harus kita perhatikan ya teman-teman. Jadi itu, nah yang pertama adalah kenali karaktermu ya. Jadi karakter ataupun tokoh dari tokoh novel yang teman-teman tulis itu teman-teman harus kenali ya. Jadi jangan sampai teman-teman bercerita mengenai Ali itu teman-teman taunya tuh teman-teman buat Ali itu pemalu, tapi teman-teman tidak terlalu paham karakter Ali gitu, sehingga pada suatu saat Ali itu bisa teman-teman buat dialognya tegas, ataupun dialognya mungkin marah-marah gitu kan. Nah itu kan nggak mungkin ya, orang pemalu ya pasti pemalu gitu. Itu ya, jadi teman-teman harus paham benar gitu ya karakter dari tokoh yang teman-teman tulis di novel ya, sehingga teman-teman bisa sesuaikan dengan dialognya tadi gitu. Kemudian juga teman-teman bisa gunakan subteks ya teman-teman. Jadi ya saya bilang tadi, tidak semua kata-kata itu harus diucapkan ya. Mungkin dengan satu kalimat saja itu bisa menggambarkan banyak hal. Itu ya teman-teman juga bisa gunakan subteks, yaitu boleh teman-teman. Jadi nggak semua yang akan kita sampaikan dalam sebuah dialog itu kita tulis, tapi bisa jadi hanya 1-2 saja, tapi yang lainnya itu tersirat ya. Itu si pembaca bisa menangkap walaupun kita tidak masukkan dalam tulisan novel kita gitu. Nah itu yang ini ya teman-teman. Yang kedua yang boleh kita lakukan ya, kita gunakan subteks. Kemudian variasi teks dialog ya teman-teman, boleh menggunakan variasi teks dialog, bahkan harus ya. Jangan dari awal sampai akhir novel teks dialognya adalah katanya. Orang bosan juga kan kalau teks dialognya katanya. Kita variasi ya, katanya, ujarnya, sarannya, usulannya, teriaknya dan lain-lain gitu. Jadi kita boleh teman-teman menggunakan variasi teks dialog, itu sangat diperbolehkan gitu. Kemudian dialog yang relevan ya. Jadi artinya ya tadi, seorang pemarah ya berdialog dengan cara pemarah, seorang pemalu berdialog dengan cara pemalu. Itu sesuatu yang boleh dilakukan ya teman-teman ketika teman-teman ingin membuat dialog dalam sebuah novel gitu.
kemudian naturalis ya, itu tadi ya teman-teman harus natural ya. Ketika seorang yang berpendidikan tinggi ya, dia tentu akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang ilmiah ya, bahasa percaya tinggi. Ataupun orang yang mungkin yang sederhana, tinggalnya di pedesaan, itu dia akan berbicara dengan bahasa-bahasa sederhana. Itu teman-teman harus lakukan itu ya. Itu adalah sesuatu yang boleh dilakukan dan harus dilakukan gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah ya teman-teman bisa jadi saya bilang tadi tidak semua itu harus dinyatakan dalam bentuk tulisan ya, tapi dalam bentuk aksi itu sudah bisa menunjukkan. Misalnya, ayo cepat, kata Ali sambil dia menarik tangan Budi agar tidak tertimpa reruntuhan. Ya itu sudah jelas ya bahwa si Ali itu bermaksud untuk menyelamatkan Budi, yang Budi waktu itu dalam bahaya ya, dalam ancaman bahaya. Nggak perlu itu dijelaskan dalam bentuk kata-kata. Ayo Budi, kamu harus cepat karena sebentar lagi bangunan di atas kamu akan runtuh. Nggak perlu kita jelaskan seperti itu, cukup dengan ya tadi, ayo cepat, kamu harus bergerak. Itu sudah cukup ya menunjukkan bahwa ya situasinya kritis dan si Ali itu ingin membantu si Budi. Jadi itu teman-temannya sesuatu yang boleh dilakukan, bahkan harus dilakukan ya ketika kita menulis sebuah dialog dalam sebuah novel ya. Yang pertama adalah kenali karakter ataupun tokoh dari novelnya. Kemudian yang berikutnya adalah gunakan subteks ya. Jadi artinya tidak semua harus dalam bentuk tertulis, tapi bisa yang tersirat ya, tidak harus tersurat. Kemudian yang selanjutnya adalah variasi teks dialog. Jadi teks dialog itu bisa bermacam-macam, jangan hanya satu teks dialog saja dalam satu novel. Kemudian dialog yang relevan ya, jadi artinya sesuai dengan karakter dan situasi dari alur cerita tersebut. Kemudian juga naturalis ya natural ya, sesuai dengan situasinya, tidak dibuat-buat. Kemudian juga tunjukkan ya, jangan ceritakan. Artinya ya kita mungkin hanya berkata sedikit, tapi kemudian kita tunjukkan aksi, itu juga cukup ya, nggak perlu harus semuanya dalam bentuk kata-kata ya, dalam bentuk dialog gitu. Nah sekarang apa yang tidak boleh dilakukan? Nah, yang tidak boleh dilakukan yang pertama adalah eksposisi berlebihan ya. Jadi ya tadi, jangan terlalu banyak memberikan informasi dalam satu dialog ya. Artinya jangan kita terlalu banyak memberikan informasi, dan jangan terlalu panjang dalam menulis suatu dialog. Jadi cukup yang tidak terlalu panjang tapi sudah cukup informatif tanpa harus menjelaskan semuanya dalam bentuk dialog. Yang kedua adalah penggunaan teks dialog yang berlebihan ya. Jangan sampai setiap kali percakapan itu selalu menggunakan teks dialog yang sama, ataupun banyak menggunakan dalam satu percakapan dialog ada banyak teks dialog yang digunakan ya. Itu harus jangan berlebihan ya, harus dalam jumlah yang pas gitu. Kemudian ya dialog itu jangan panjang dan bertele-tele, dan karakter yang berbicara juga harus sama ya. Orang pemalu ya harus bicara dengan cara pemalu, orang pemarah harus berbicara dengan cara pemarah gitu. Dan jangan terlalu formal ataupun informal ya, kita sesuaikan ya. Saya bilang tadi, kalau berbicara dalam lingkungan kantor ya dialog novelnya itu harus bahasa formal, tapi kalau dialog dalam hubungan antar sahabat ya tentu bahasa dialognya adalah bahasa informal ya. Itu kita harus sesuaikan, dan jangan sampai dialog yang redundant yang berulang ya. Artinya dalam satu novel ada beberapa dialog yang isinya sama dan itu diulang-ulang ya. Itu jangan sampai terjadi gitu. Jadi itu ya, jadi itu ya teman-teman, beberapa hal yang teman-teman harus pahami ya ketika teman-teman ingin menulis sebuah dialog dalam sebuah novel gitu. Jadi ya teman-teman, sudah 1:04 ya saya bahas mengenai bagaimana kita membuat sebuah dialog yang menarik, sebuah dialog yang tepat, sebuah dialog yang bisa memperkuat novel yang teman-teman tulis. Saya sudah jelaskan ya teman-teman ya, secara ya cukup detail tapi juga cukup singkat ya dalam 1:04 jam live ini ya. Nanti ya seperti biasa saya akan buat cuplikan-cuplikan dari live saya ini, dan saya secara bertahap akan saya upload di akun saya teman-temannya melalui beberapa VT ya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang belum follow akun saya bisa follow akun saya, sehingga ya nanti ya mudah-mudahan VT-VT saya mengenai live malam ini, mengenai bagaimana membuat dialog yang baik dan menarik dari novel itu bisa masuk ke FYP teman-teman gitu. Jadi itu, nah untuk selanjutnya besok dan selanjutnya saya akan lanjutkan lagi ya topik pembahasan mengenai serba-serbi menulis novel teman-teman ya. Mungkin kalau malam ini saya membahas mengenai bagaimana membuat dialog menarik ya, besok dan seterusnya saya akan buat dengan topik-topik lain ya teman-teman, topik-topik yang juga menarik, yang juga berguna bagi teman-teman yang ingin menulis sebuah novel gitu. Jadi itu ya teman-teman, terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti live saya ini. Semoga teman-teman bisa bermanfaat ya bagi teman-teman, dan apa yang saya sampaikan ini bukan untuk menggurui ya teman-teman, ini sekedar pengalaman saya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lihat di etalase saya sudah nulis 6 novel ya, 6 novel itu ya
dari pengalaman saya menulis 6 novel itu, sebagai penulis pemula ya, yang ya mungkin saya sudah menulis sekitar 20-an buku, tapi memang kalau novel baru 6 ya, sebagian sekitar 9 atau 10 itu buku-buku marketing dan bisnis ya, karena memang saya sudah 20 tahun ya di bidang marketing ya, sehingga ya saya lebih banyak awalnya menulis buku-buku marketing bisnis, akhirnya saya kemudian menulis novel, dan juga ada buku-buku antologi ya, jadi buku-buku kumpulan cerpen ya, bersama teman-teman penulis yang lain saya menulis antologi ya. Jadi yang hanya saya masukkan di Italas itu lebih kepada yang saya tulis sendiri ya, tanpa bekerjasama dengan yang lain ya, itu baik itu novel ataupun buku-buku marketing. Jadi itu ya teman-teman, apa yang saya bahas malam ini adalah pengalaman saya ya. Jadi mudah-mudahan sih ya itu real ya, real suatu situasi nyata yang dihadapi oleh seorang penulis ya teman-teman. Seorang penulis ketika dia ingin mulai menulis ya novel ya, tentu kan ada banyak kendala ya, ada banyak hal-hal yang dihadapi. Nah itu ya saya sampaikan dalam live saya kali ini, sehingga ya mudah-mudahan itu real ya teman-teman, bisa memberikan manfaat bagi teman-teman, karena teman-teman ini ya bisa mendapatkan manfaat dari live saya kali ini. Jadi itu ya teman-teman, terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga teman-teman bisa mendapat manfaat ya, dan semoga teman-teman juga bisa ini ya, kalau ada teman ditanyakan bisa ditanyakan ya, bisa lewat VT saya masuk ke teman-teman, ataupun juga di live besok ya teman-teman bisa tanyakan untuk live saya ini gitu. Dan ataupun pertanyaan lainnya yang penting mengenai dunia terus menulis, insya Allah saya akan coba bantu ya teman-teman, jika teman-teman ada yang ingin tanyakan ataupun ada yang ingin dibantu ya terkait dengan dunia terus menulis. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.